Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lalu, apakah masih ada pilnya? Tanya Han Tianfeng tiba-tiba, mendekat dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum. Tidak, sudah dijual ke pemilik pavilion emas, dan aku juga meninggalkan seseorang di sana untuk membuat pil dan menghasilkan uang. Bukankah kamu bisa menjual 100 butir per hari? Han Tianfeng langsung melotot, dan Lin Tian tersenyum, batu roh itu hanyalah benda duniawi. Bisa tolong buatkan beberapa untukku nanti? Soal uang, tidak usah dibahas. Pokoknya aku akan jadi pekerja kasar untukmu di masa depan. Bagaimana? Han Tianfeng menatap Lin Tian dengan penuh harap. Lin Tian tersenyum kecut. Kamu serius mau jual diri? Iya, jual diri, jawab Han Tianfeng serius. Ia tahu bahwa ia akan sangat membutuhkan pil tersebut ke depannya, dan hanya Lin Tian yang bisa menyediakannya. Maka ia menatap Lin Tian penuh harap. Lin Tian menatap Han Tianfeng dan tersenyum. Lihat nanti, tergantung suasana hatiku. Jangan tergantung suasana hati, langsung janji saja, rengek Han Tianfeng, terlihat tidak sabaran. Lin Tian menertawakannya. Kenapa buru-buru? Kamu sekarang juga belum bisa memakai pil itu. Nanti kalau dibutuhkan baru pakai. Nanti kalau sudah keluar dari dunia jiwa laut, kamu bisa buatkan, ucap Han Tianfeng dengan semangat. Namun Lin Tian menghela napas, tapi untuk sekarang, aku belum bisa meninggalkan dunia jiwa laut. Kenapa? Tanya Han Tianfeng penasaran. Aku sedang mencari sebuah tempat. Tempat apa? Tempat yang berhubungan dengan persembunyian para dewa, jelas Lin Tian. Han Tianfeng makin penasaran, bukankah kamu kesini untuk mencari 3 kepala akademi? Mencari mereka? Ya artinya mencari tempat persembunyian mereka. Kenapa? Soalnya aku rasa semua dewa pasti menuju ke satu tempat tertentu. Han Tianfeng belum terlalu paham, namun Lin Tian tersenyum. Sudah, jangan dipikirkan terlalu dalam. Nanti kalau ada waktu, aku akan buatkan pil untukmu. Mendengar itu, Han Tianfeng langsung semangat, katakan saja, apa yang harus aku lakukan mulai sekarang? Lin Tian hanya tersenyum, lalu melihat keluar jendela memandangi kota jiwa laut. Kamu yakin mau ikut aku terus? Iya. Tidak takut bahaya? Takut apa? Lin Tian berkata, kalau begitu, berlututlah. Berlutut? Han Tianfeng terkejut. Lin Tian mengangguk, aku akan menerimamu sebagai murid. Han Tianfeng malah bertanya balik, kamu pikir kamu itu guru besar? Kenapa? Gak mau? Lin Tian tertawa, dan Han Tianfeng menjawab dengan ekspresi aneh, kalau jadi murid Lindi, aku bersedia. Lindi? Tanya Lin Tian dengan senyum geli. Han Tianfeng mengangguk, iya, aku selalu ingin jadi muridnya. Dan aku ikut kamu sejak awal karena kamu dekat dengannya. Yakin gak mau jadi muridku saja? Jangan paksa aku. Kamu gak akan menyesal? Lin Tian menggoda. Tidak menyesal. Kalau suatu hari kamu minta aku jadi gurumu, jangan nyesel ya. Pasti tidak. Dasar keras kepala, kata Lin Tian sambil menggeleng, lalu kembali menatap keluar. Sementara itu Han Tianfeng bertanya-tanya lagi soal pil setengah langkah Dewa Zun, dan Lin Tian hanya tertawa kecil tanpa menjawab. Han Tianfeng terus penasaran, tapi tak lama ia mulai terengah-engah. Ada apa? Tanya Lin Tian. Lupa ya apa kata Xiao Tian? Di sini jiwa para roh sangat kuat. Meskipun tadi kamu baik-baik saja, lama-lama akan kelelahan, seperti manusia biasa. Bisa mengantuk juga. Ah, mengantuk? Roh juga bisa mengantuk? Belum pernah dengar? Lin Tian tertawa. Han Tianfeng kaget, pernah dengar, tapi aku nggak nyangka bakal beneran pingsan. Kurangi bicara, duduk dan meditasi, akan pulih perlahan. Tapi jangan terlalu aktif, dan jangan pakai kekuatan jiwa. Han Tianfeng langsung duduk dan meditasi. Setelah itu, ia merasa lebih baik. Lin Tian mulai khawatir apakah Xiao Tian akan mengalami hal yang sama. Sebelumnya Han Tianfeng masih memiliki dasar kultivasi hantu, jadi masih bisa bertahan. Tapi Xiao Tian bukan kultivator hantu. Benar saja, tak lama Xiao Tian datang dan tanpa goyah, hampir jatuh.
Tuan. Lin Tian buru-buru berkata, jangan bicara, duduk dan meditasi. Baik. Xiao Tian pun duduk dan bermeditasi. Han Tianfeng membuka mata, melihat Xiao Tian juga begitu, dan berkata, kamu baik-baik saja? Tidak, di sini mudah sekali kelelahan, jadi harus sering istirahat, jawab Xiao Tian malu. Han Tianfeng mengangguk, lalu menatap Lin Tian aneh, kenapa rohmu gak ngantuk? Rohku, agak spesial, jawab Lin Tian dengan santai. Han Tianfeng iri, kamu memang aneh. Xiao Tian menatap Lin Tian dan berkata, Tuan, aku sudah bertanya-tanya di kota. Katanya ada tempat yang bisa digunakan untuk mencari informasi, tapi biayanya mahal. Katakan. Namanya Menara Dupa Jiwa Laut, bangunan hijau paling besar di kota. Menara? Maksudmu, rumah bordil? Han Tianfeng terkejut. Ya, tempat itu juga bordil, tapi juga sumber informasi paling lengkap. Katanya, Huakui di sana yang dikenal sebagai Wan Ling Tong, tahu segalanya tentang dunia jiwa laut, seperti membaca telapak tangan. Seorang wanita? Bagaimana bisa dia tahu segalanya di kota sebesar ini? Aku juga awalnya tidak percaya, tapi semua orang bilang begitu. Katanya dia punya kemampuan khusus. Tapi dia hanya akan menjawab kalau dia mau, tergantung suasana hatinya dan syarat tertentu. Kalau dia tidak tahu atau tidak mau, dia tidak akan jawab. Tapi kalau dia tahu, pasti bayarannya mahal. Itu kata semua orang. Kalau tidak percaya, bisa tanya-tanya sendiri. Xiao Tian mulai terengah-engah. Han Tianfeng juga tak tahan lagi. Lin Tian mengingatkan, sekarang sebaiknya bicara seperlunya saja dan hemat kekuatan, atau bisa ngantuk sewaktu-waktu. Mereka pun diam. Lin Tian memandang mereka dan berkata, aku akan buatkan pil untuk melindungi kalian dari efek negatif jiwa hantu di sini. Han Tianfeng heran, pil? Bisa dikonsumsi? Piku dalam bentuk gas, bisa menyatu langsung dengan roh kalian. Kalau begitu, cepat buatkan, kata Han Tianfeng dengan semangat. Xiao Tian juga penasaran pil seperti apa yang akan dibuat Lin Tian. Lin Tian pun mulai membuat pil, sementara Han Tianfeng menatap setiap gerakannya sambil bergumam, apa sih yang gak bisa dia lakukan? Lin Tian tidak peduli, ia fokus meracik pil. Setelah setengah jam, ia selesai membuat 10 pil, dan memberikan 2 kepada mereka. Letakkan dalam roh kalian, akan langsung menyatu. Apa ini? Tanya Han Tianfeng curiga. Tapi Xiao Tian langsung mencobanya. Seketika pil menyatu dalam rohnya dan ia berseru, sepertinya tidak ada efek samping tidak enak lagi. Han Tianfeng langsung antusias menatap Lin Tian. Cepat bilang, ini pil apa? Pil penenang jiwa dapat menahan pengaruh roh terhadap jiwa, dan 1 pil bisa bertahan sekitar 10 hari. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia memberikan sisanya kepada mereka, masing-masing mendapat 4 butir. Dengan semangat, Han Tianfeng berkata, dengan ini, rasanya memang berbeda. Mari kita pergi ke Gedung Wangi Jiwa Laut, kata Lin Tian sambil tersenyum pada Xiao Tian, yang langsung menjawab, baik, senior. Lalu Xiao Tian membawa Lin Tian keluar dari penginapan menuju Gedung Wangi Jiwa Laut. Sebelum pergi, Lin Tian mampir ke ban untuk menukar batu roh senilai ratusan miliar. Xiao Tian terbelalak, senior benar-benar kaya raya. Han Tianfeng, yang tahu rahasia Lin Tian, tersenyum, lebih baik tetap berhati-hati. Kota ini kelihatan damai, tapi sebenarnya kacau. Katanya banyak perampok terkenal yang bisa menyerang kapan saja. Lin Tian hanya tersenyum santai, kalau berani merampokku, akan kubalik rampok dia. Han Tianfeng langsung semangat, betul. Kita rampok balik saja. Xiao Tian masih agak khawatir, tapi ia tahu kemampuan Lin Tian di tingkat setengah dewa tidak bisa diremehkan, jadi ia tetap memimpin jalan. Sekitar beberapa saat kemudian, mereka sampai di Gedung Wangi Jiwa Laut. Sebelum masuk, semua pengunjung harus membayar 10 batu roh. Bagi orang biasa, ini tentu jumlah yang besar. Tapi Lin Tian langsung melempar 30 batu dan masuk. Di dalamnya sangat ramai, dan semua orang yang datang tampaknya berasal dari kalangan kaya atau berkuasa. Han Tianfeng heran, perempuan di tempat ini benar-benar menarik, ya? Xiao Tian menjelaskan, wanita di sini tidak biasa. Banyak orang datang ke sini ingin menjalin hubungan dengan mereka. Shen Jiao? Apa itu? Tanya Han Tianfeng penasaran. Xiao Tian agak malu menjawab, itu semacam pasangan kultivasi jiwa, berlatih bersama, dan itu disebut Shen Jiao. Han Tianfeng merasa itu agak aneh, tapi ia memahami maksudnya.
Lin Tian kemudian bertanya, di mana Huakuinya? Xiao Tian segera bertanya kepada seorang wanita yang lewat, Nona, kami ingin bertemu Huakui. Wanita itu tersenyum, Huakui yang mana? Kami punya banyak. Xiao Tian menjawab agak gugup, yang disebut Wan Lingtong? Wajah wanita itu langsung berubah masam, dia sedang tidak bisa ditemui. Silakan pergi. Xiao Tian menatap Lin Tian dengan kecewa. Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata kepada wanita itu, kalau kau mau mengantarkan kami, berapapun akan kubayar. Mata wanita itu langsung berbinar. 100 batu roh, berani bayar? Lin Tian langsung melempar 100 batu, membuat wanita itu girang. Baik, silakan ikut saya. Xiao Tian merasa sakit hati melihat jumlah yang dikeluarkan. Dulu, Han Tianfeng mungkin juga akan merasa begitu, tapi mengingat satu pil buatan Lin Tian saja bisa bernilai puluhan miliar, dia akhirnya santai. Wanita itu memimpin mereka hingga sampai di sebuah halaman. Di sana ada beberapa kelompok duduk di meja yang berbeda-beda. Han Tianfeng langsung kesal. Katanya tidak bisa ditemui, kecuali kalau mau antre. Wanita itu tersenyum canggung, silakan duduk, tunggu saja giliran kalian. Han Tianfeng nyaris marah, tapi Lin Tian tertawa. Sudahlah, duduk saja, jangan terburu-buru. Wanita itu pun pergi, sementara Xiao Tian masih kesal memikirkan 100 batu roh tadi. Di luar, muncul rombongan orang bertampang galak, dan di tengah mereka ada seorang pria muda tampan seperti anak bangsawan. Banyak wanita menyambutnya sambil berkata, Tuan Zhuge, kau pasti datang lagi hari ini, ya? Yang lain menambahkan, Tuan Zhuge begitu baik pada Huawu. Kalau dia tidak jatuh cinta padamu, itu rugi buat dia sendiri. Pria itu tertawa, semua dapat hadiah masing-masing 100 batu roh jiwa, lalu bubar. Para wanita langsung bersorak girang. Di sisi lain, beberapa orang menunjukkan rasa tidak suka dan berbisik iri. Xiao Tian berkata, sepertinya dia putra keluarga Zhuge di kota ini. Keluarga Zhuge? Han Tianfeng merasa firasat buruk. Ya, Zhuge Tianyun. Katanya setiap hari dia datang ke sini untuk menemui Huakui, tapi Huakui tak mau menemuinya. Dia tetap datang setiap hari, berharap bisa meluluhkan hatinya. Han Tianfeng tertawa, kalau aku jadi Huakui, aku juga gak bakal suka cowok kayak begini. Xiao Tian bercanda, kalau kamu kaya, mungkin kamu bakal lebih gila dari dia. Ya? Han Tianfeng mencibir. Tapi Zhuge dan pengikutnya mulai menyuruh orang-orang untuk pergi. Kasih kami muka, tinggalkan tempat ini untuk 1 jam. Satu persatu, orang-orang meninggalkan tempat duduk, kecuali Lin Tian dan 2 lainnya. Han Tianfeng langsung berkata, kami tidak mau pergi. Mendengar itu, beberapa orang lain ikut berani tetap tinggal. Orang-orang Zhuge marah. Salah satunya mendekat dan berkata, bocah, ulangi lagi. Ini bukan tempat milikmu. Kenapa kami harus pergi? Balas Han Tianfeng dengan dingin. Karena kami keluarga Zhuge, bentaknya. Terus kenapa? Kami salah satu dari 4 keluarga besar di kota jiwa laut, ucapnya dengan bangga. Han Tianfeng mencibir, 4 keluarga besar? Bahkan 10 kekuatan tersembunyi di seluruh wilayah laut pun kami tidak takut. Kamu, marah orang itu. Zhuge Tianyun tertawa, wah, sombong juga kalian. Han Tianfeng membusungkan dada, dan Zhuge Tianyun menyeringai, kalau begitu, aku mau lihat sejauh mana kalian bisa sombong. Dia langsung memerintahkan anak buahnya, hancurkan roh mereka. Siap. Semua preman bersiap menyerang. Namun, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari lantai atas loteng halaman itu. Aku sudah bilang sebelumnya, Tuan Zhuge, tidak boleh ada perkelahian di sini. Kalau tidak, aku akan mengusir kalian. Zhuge Tianyun tersenyum ke arah loteng dan berkata, gadis penari, kalau kau mau melihatku, aku tidak akan memulai pertengkaran atau mengusir orang. Kalau kau terus seperti ini, aku tidak akan pernah mau melihatmu. Zhuge Tianyun terpaksa menyuruh orang-orangnya mundur ke samping, lalu menatap angin musim dingin dengan senyum mengejek, bocah, kau tamat. Namun dia menjawab dengan tenang, kami tidak takut padamu. Zhuge Tianyun mencibir, sebaiknya kalian jangan keluar dari gedung wangi ini hari ini, kalau tidak, kalian mungkin tidak akan hidup sampai besok. Angin musim dingin meremehkan, tunggu saja, kami akan baik-baik saja. Zhuge Tianyun kembali mencibir, tetapi tidak bicara lagi, sementara orang-orang yang tidak pergi sebelumnya mulai kembali ke posisi mereka. Namun, tatapan tajam Zhuge Tianyun membuat sebagian dari mereka takut dan memilih pergi, sehingga hanya tersisa sedikit orang di tempat itu. Angin musim dingin pun berkata dengan senang, syukurlah, yang antre di depan kita jadi tidak banyak. Zhuge Tianyun makin marah karena ada orang-orang yang tidak takut padanya,
sementara beberapa lainnya tetap masuk loteng satu persatu, dan keluar satu persatu. Ketika giliran Lin Tian dan dua rekannya tiba, angin musim dingin mengejek Zhuge Tianyun. Lihat, kami akan masuk. Zhuge Tianyun memaksakan senyum, namun begitu ketiganya benar-benar menghilang ke dalam loteng, senyumnya lenyap. Awasi mereka. Kalau mereka bisa keluar dengan selamat hari ini, aku akan menghajarmu. Siap, Tuan Muda, sahut orang-orangnya. Zhuge Tianyun tidak menyangka akan bertemu dengan orang menyebalkan hari ini. Setelah masuk ruangan, angin musim dingin berkata sambil tertawa ke Lin Tian, "Kau tidak lihat betapa jeleknya ekspresi wajah orang itu barusan?" Lin Tian tersenyum, sedangkan Xiao Tian bertanya, "Kalian tidak takut dia benar-benar menyerang kita saat keluar nanti?" "Selama ada dia, tidak usah takut apapun," jawab angin musim dingin sambil menunjuk Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya melangkah masuk lebih dalam. Di depan mereka terdapat sebuah patung wanita, seperti terbuat dari giok putih, dikelilingi oleh kabut halus, dan terlihat hidup seakan manusia sungguhan. Angin musim dingin terkesima dan berkata, "Benar-benar pantas disebut Hua Kui, gadis bunga terindah, luar biasa." Tiba-tiba patung wanita itu berbicara, "Kau sangat langsungnya." "Terima kasih," balas angin musim dingin santai. "Tapi kalian sudah menyinggung Tuan Muda Zhuge. Tak takut tidak hidup sampai besok?" tanya patung itu. "Apa yang perlu ditakutkan?" "Ada dia," jawab angin musim dingin sambil menunjuk Lin Tian. Wanita dalam patung itu melihat Lin Tian dengan heran. "Dia? Tingkat emas? Jangan remehkan dia, dia monster setengah langkah menuju dewa, bahkan lebih," ucap angin musim dingin dengan bangga. Pandai sekali membual, sang wanita jelas tidak percaya. "Aku bilang yang sebenarnya," balas angin musim dingin. Wanita itu tak ambil pusing dan bertanya, "Jadi, kalian kemari untuk mencari tahu sesuatu? Katanya kau, Wan Lingtong, tahu banyak hal, benar?" tanya Lin Tian. "Aku tahu segalanya, katakan saja." "Kalau begitu, aku ingin cari tahu keberadaan 3 orang, seperti dirimu." "Oh, beri aku potret dan asal-usulnya," ucap sang wanita. Lin Tian ragu, "Aku tak punya potret, tapi bisa beritahu asal-usulnya." "Silakan." Mereka adalah 3 kepala Akademi Jenius Dunia Dewa. Semuanya dewa. Kupikir tidak perlu potret. Wanita itu langsung terkejut dan berkata, "Kalian bisa pergi sekarang." Lin Tian pun bertanya, "Kenapa?" "Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu," jawab wanita itu. Angin musim dingin berkata, "Aku rasa kau tidak bisa jawab, ya?" "Provokasi tak akan mempan padaku," jawab sang wanita. Angin musim dingin makin kesal, terus menantang, "Kupikir kau penipu. Mau percaya atau tidak, aku akan usir kalian sekarang. Tapi kau tadi membela kami kira kau orang baik, tapi sekarang malah seperti Zhuge, suka menindas. Itu karena kalian tidak mau pergi. Tapi kau belum jawab pertanyaan kami. Di tempatku, kalau aku tidak mau bicara, tak ada yang bisa memaksaku. Jadi lebih baik cepat pergi, atau aku takkan bersikap ramah." Lin Tian bertanya, "Kenapa tidak mau menjawab?" Wanita itu terdiam. Angin musim dingin pun berkata, "Kalau kau tidak bicara, kami juga tidak akan pergi." "Kalau begitu, biar aku yang mengusir kalian," ucap sang wanita. 4 bayangan putih muncul mengelilingi Lin Tian dan 2 lainnya. Mereka tampak seperti hantu, bermata hitam dan memancarkan aura gelap. Angin musim dingin pun ketakutan, seram sekali. Lin Tian tetap tenang dan berkata, "Bayangan putih dari dunia hantu, bagus dalam mengunci jiwa dan teknik roh. Kalau terikat, kekuatan jiwa tidak bisa digunakan." Begitu bayangan-bayangan itu melepaskan rantai putih, Xiao Tian dan angin musim dingin langsung terikat dan kekuatan mereka lumpuh. Tapi pada Lin Tian, rantai itu langsung menghilang saat menyentuhnya. "Ini..." Wanita dalam patung terkejut, dan angin musim dingin pun bangga, "Kan ku bilang, selama ada dia, kami tidak takut apapun." Wanita itu menatap Lin Tian dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" "Namaku Lin Tian, aku hanya ingin mencari informasi." "Tak perlu panik." Namun wanita itu berkata dengan tegas, "Aku sudah bilang, aku tidak akan memberitahumu." "Kalau begitu, aku akan tanya langsung ke dalam patung ini," ucap Lin Tian. Wanita itu yakin, "Kau tidak bisa masuk." "Bagaimana kalau aku bisa?" tanya Lin Tian. "Itu tidak mungkin. Aku harus coba sendiri,"
ucap Lin Tian. Lalu, jiwanya keluar dan masuk ke dalam patung. Angin musim dingin dan Xiao Tian mendengar teriakan wanita dari dalam patung, lalu semuanya sunyi. Angin musim dingin keheranan, apa yang terjadi di dalam sana? Aku pun tak tahu, jawab Xiao Tian. Di dalam patung batu, Lin Tian berdiri di tengah sekelompok hantu dan berkata sambil tersenyum, "Gadis, bisakah kau keluar dan bicara? Kau, bagaimana bisa masuk ke sini?" Wanita itu panik dalam kegelapan, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, "Ini cuma ruang kecil dari batu, aku sudah pernah melihat yang lebih dari ini." "Tapi, kau masih di tahap real emas." Wanita itu bingung, tapi Lin Tian tersenyum, "Kau meremehkanku." Wanita itu terdiam, lalu Lin Tian kembali berkata, "Mau keluar?" Wanita itu ragu dan berkata, "Aku tidak mau keluar, dan aku tidak akan memberitahumu." "Kau yakin?" "Ya." "Kalau begitu, aku akan mencarimu sendiri." Lin Tian lalu mengaktifkan Magic Eye Skill dan mulai menyisir area sekitar. Wanita itu sedang bersembunyi, mengira Lin Tian tak akan menemukannya, dan bergumam, "Aku bersembunyi begitu baik, seharusnya dia tidak bisa menemukanku." Tapi saat itu juga, Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakangnya dan berkata, "Gadis, bisakah kita bicara sekarang?" Wanita itu terkejut dan kembali menghilang. Lin Tian hanya tersenyum pahit, sembunyi-sembunyi terus seperti ini tidak menarik. "Aku tidak bisa memberitahumu." Wanita itu panik. Lin Tian bertanya dengan ragu, "Kau tidak bisa, atau tidak mau?" "Aku benar-benar tidak bisa. Mereka melarangku menyebutkan tempat itu, atau akan membawa bencana bagi siapapun yang mendengarnya." Lin Tian tetap bersikeras, "Tapi aku tetap ingin tahu." "Kau yakin?" tanya wanita itu, heran. Lin Tian mengangguk, "Tentu saja." "Kalau begitu, tunggulah selama 3 hari. Temui aku lagi nanti, saat itu aku akan memberitahumu." "Kenapa harus 3 hari lagi?" "Aku butuh waktu untuk menyiapkan perlindungan. Kalau tidak, setelah aku mengatakannya, aku bisa mati." Lin Tian heran, "Perlindungan?" "Ya. Karena mengatakan lokasi itu akan memicu masalah besar." Lin Tian tertawa, "Kau tidak sedang mempermainkanku, kan? Aku sudah di sini bertahun-tahun. Kau pikir aku akan main-main denganmu? Kalau kau bohong, aku akan mencarimu ke seluruh dunia dewa. Aku bernama Yanwu, burung layang-layang penari. Aku Lin Tian." Lin Tian memperkenalkan diri dengan tenang, lalu keluar dari ruang batu itu. Yanwu terkejut, siapa sebenarnya dia? Bagaimana mungkin seseorang dari realm emas terasa begitu menakutkan? Di luar patung, Han Tianfeng langsung menyambut Lin Tian. "Bagaimana? Kau bertemu dengannya?" "Ya." "Dan kau berhasil bertanya?" Lin Tian menjawab, "Kembali lagi dalam 3 hari." "3 hari? Kenapa?" Han Tianfeng penasaran. Lin Tian hanya menjawab, "Tanya saja padanya." Setelah itu, Lin Tian berjalan keluar dari loteng. Han Tianfeng melihat ke arah patung batu dan bayangan putih di sekitarnya, lalu buru-buru mengikuti Lin Tian. Xiao Tian juga ikut menyusul. Tapi begitu mereka keluar dari Xianglo, mereka langsung dikepung oleh orang-orang dari keluarga Zhuge. Zhuge Tianyun menatap dingin ke arah Han Tianfeng. "Anak, tadi kamu sombong sekali, ya? Mau bertarung di sini, hah? Di kota laut jiwa ini tak ada penjaga hukum. Siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa." Zhuge Tianyun menyeringai. Han Tianfeng tertawa, "Kau benar-benar bermimpi bisa menguasai langit dengan tanganmu. Apa kau tak terima?" Zhuge Tianyun menatap tajam. "Aku terima. Tapi aku rasa kau tak bisa berbuat apa-apa hari ini." "Begitu ya? Kita lihat saja nanti." Zhuge Tianyun memberi isyarat pada anak buahnya. Orang-orang itu mulai mengaktifkan jurus hantu dan hendak menyerang. Han Tianfeng langsung melihat ke arah Lin Tian. "Saudara Lin, semua tergantung padamu." Lin Tian tersenyum pahit, "Sepertinya kau yang sebenarnya gila, bukan aku. Ayolah, aku melakukan ini demi kau juga." Lin Tian hanya tersenyum, lalu melepaskan bayangan-bayangan tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke udara. Para penyerang belum sempat bereaksi, dan tiba-tiba mereka diserang balik dan jatuh mundur sambil menjerit. Zhuge Tianyun terpana, dan orang-orang di jalan juga penasaran apa yang terjadi. Han Tianfeng tertawa puas, "Lihat,
orang-orangmu lari ketakutan. Zhuge Tianyu marah besar, "Kalian! Kembali semua ke sini." Orang-orang itu terpaksa kembali, tapi tak ada yang berani mendekat ke Lin Tian. "Weis! Kalian semua sampah!" teriak Zhuge Tianyun. Beberapa orang membela diri, tapi dia sangat menakutkan, "Tuan muda. Berani-beraninya kau bilang begitu?" Zhuge Tianyun murka. Han Tianfeng mengejek, "Mau lanjut?" "Tidak." Zhuge Tianyun menatap Lin Tian. "Anak, aku tak peduli siapa kau, lebih baik kau menjauh dari mereka. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau." Lin Tian tersenyum, "Kau yang seharusnya menjauh dari kami." Setelah itu, Lin Tian pergi bersama Han Tianfeng dan Xiao Tian. Zhuge Tianyun sangat marah dan berkata pelan, "Keluarga Zhuge adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Laut Jiwa. Jika kau benar-benar menantangku, aku akan undang para ahli, dan saat itu, kau tak akan bisa lari. Tapi sebaiknya kau tidak memanggil siapapun, atau mereka semua akan mati." Begitu Lin Tian berkata demikian, semua orang langsung terkejut, terutama para penonton. Zhuge Tianyun sampai jiwanya bergetar karena marah, dan Han Tianfeng masih sempat mengejek, "Tuan muda Zhuge, kalau kau tidak ada urusan lagi, cepat bawa orang-orangmu pergi, simpanlah sedikit muka untuk keluargamu." Zhuge Tianyun menunjuk ke Lin Tian dan Han Tian lalu berkata, "Oke, kalian tunggu saja aku." Setelah itu, Zhuge Tianyun pergi bersama orang-orangnya. Sementara para penonton mulai membicarakan hal itu, orang-orang ini benar-benar berani-beraninya menantang keluarga Zhuge. Memang benar-benar nekat. Di sebuah gang kecil tak jauh dari sana, si walet api yang menari berdiri diam. Wajahnya tertutup kerudung, matanya tertuju pada arah Lin Tian dan 2 rekannya. Lalu bergumam, "Orang ini, sepertinya bukan orang biasa." Saat itu, Lin Tian berkata pada Han Tianfeng yang tampak gembira, "Ayo pergi." "Iya." Han Tianfeng dengan bangga meninggalkan tempat itu dan kembali ke penginapan. Tapi Xiao Tian terlihat tak senang, akhirnya dia tak tahan dan berkata, "Kalau keluarga Zhuge benar-benar datang, bagaimana?" Dia yang urus." Han Tianfeng menunjuk ke Lin Tian, dan Xiao Tian bingung, kenapa semua harus dia? "Tak ada pilihan, dia kan seniormu." Han Tianfeng bercanda, tapi Xiao Tian masih belum paham sepenuhnya. Lin Tian berdiri di jendela, melihat ke sekitar dan berkata, "Dunia jiwa laut ini benar-benar penuh dengan ahli. Banyak? Kenapa aku tidak merasa begitu?" Han Tianfeng tidak terlalu menganggap serius, tapi Lin Tian tersenyum, "Saat aku mulai bertarung tadi, aku menarik perhatian banyak orang yang sedang mengintai, dan mereka sangat kuat. Makanya kamu tak bisa mendeteksi mereka." "Ah, serem juga ya." Han Tianfeng terkejut, dan Lin Tian tertawa, "Sebaiknya kalian tetap di dekatku, kalau tidak, bisa-bisa kalian jadi sasaran mudah." Xiao Tian langsung merinding, dan Han Tianfeng dengan canggung berkata, "Serem juga ya? Kalau tak percaya, coba saja keluar sekarang. Mungkin ada yang ingin ngobrol denganmu." Lin Tian tersenyum padanya. Han Tianfeng langsung geleng kepala, "Aku nggak mau, aku belum gila." Lin Tian tertawa kecil, lalu duduk, sementara Han Tianfeng akhirnya tenang dan hanya mengamati keadaan di luar. Sementara itu, di kediaman keluarga Zhuge, Zhuge Tianyun sangat marah dan berteriak pada salah satu penjaga, "Cepat panggil penasihat si tukang jagal." "Siap." Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya datang dengan langkah santai dan senyum di wajahnya. Tapi semua penjaga tahu bahwa pria ini tak sesederhana penampilannya, jadi mereka semua memberi hormat. Dia mengangguk dan tersenyum, "Kalian sopan sekali." Saat itu, Zhuge Tianyun berteriak, "Tukang jagal, cepat ke sini." Penasihat tukang jagal berjalan dengan santai, membuat Zhuge Tianyun kesal, "Kenapa kamu selalu lambat sekali, penasihat?" "Kamu tahu sendiri aku jalannya memang lambat," jawabnya sambil tersenyum. Zhuge Tianyun hanya bisa mengabaikannya dan berkata, "Kali ini, kamu harus bantu aku cari cara." "Masalah apa? Bukankah tidak ada yang tak bisa diatasi oleh tuan muda?" tanya si tukang jagal dengan senyum tipis. Zhuge Tianyun berkata dengan wajah suram, "Hari ini aku bertemu 2 orang menyebalkan. Salah satunya tampaknya hanya di tingkat negara emas, tapi bisa mengalahkan seluruh anak buahku." "Anak buahmu semuanya setengah dewa kan?" "Iya, ada 10-20 orang, dan semuanya bukan tandingannya," kata Zhuge Tianyun dengan bingung. Si tukang jagal langsung tertawa, "Jadi kamu ingin aku beri saran?"
Aku tahu kamu paling pintar di kediaman ini. Bahkan ayahku sering dengar nasihatmu. Jadi aku ingin kamu cari cara untuk menangkap mereka. Menangkap mereka? Mudah, tinggal kumpulkan ahli-ahli kuat. Si tukang jagal menjawab dengan percaya diri. Zhuge Tianyu mengeluh, aku bukan takut sama mereka, aku takut kehilangan muka dan martabatku. Kamu takut dipermalukan? Tentu saja. Hari ini saja aku sudah kehilangan muka sekali. Kalau sampai 2 kali, bagaimana aku bisa bertahan di kota ini? Apa kata keluarga lain? Mendengar itu, si tukang jagal tersenyum. Kalau begitu, biar aku yang atasi. Kamu mau turun tangan? Ini pertama kalinya aku dengar ada orang di tingkat negara emas bisa kalahkan setengah dewa. Aku penasaran ingin lihat sendiri, jawabnya. Baik, aku tunggu kabar darimu. Zhuge Tianyu senang, lalu memerintahkan, antar penasihat ke tempat mereka. Baik. Salah satu penjaga segera memandu si tukang jagal pergi, dan Zhuge Tianyu dalam hati berkata, kalau sudah ditangani si tukang jagal, mereka pasti tak bisa lari. Di sisi lain, Lin Tian dan yang lainnya tak tahu apa-apa. Tiba-tiba, ada pelayan kecil mengetuk pintu. Han Tianfeng penasaran, ada apa? Ada surat untuk kalian. Han Tianfeng membuka pintu dan bertanya, untuk Lin Tian? Ketika Lin Tian menerima surat itu dan membukanya, ia tersenyum pahit, ini peringatan ramah. Peringatan? Dari siapa? Tanya Han Tianfeng. Ada yang bilang kalau penasihat keluarga Zhuge ingin menangkap kita, dan menyuruh kita segera kabur, kata Lin Tian sambil tersenyum pahit. Siapa yang kirim surat itu? Tanya Han Tianfeng heran. Aku juga ingin tahu, jawab Lin Tian. Di surat itu tak ada nama atau tanda apapun. Han Tianfeng melihat surat itu dengan heran. Kamu punya teman di kota jiwa laut? Kurasa tidak. Lin Tian tahu betul hanya sedikit orang yang tahu identitasnya, dan mereka pun seharusnya tidak ada di sini. Jadi siapa dong? Han Tianfeng bingung. Xiao Tian menyahut, jangan-jangan dari Xianglo? Xianglo? Mana mungkin? Han Tianfeng tak percaya, tapi Lin Tian ragu-ragu, mungkin saja. Han Tianfeng penasaran, apa mungkin si Huakui? Aku tak yakin, tapi tak masalah. Lagi pula, kita tidak akan pergi. Lin Tian menyimpan surat itu. Saat itu, terdengar suara dari kegelapan, si tukang jagal itu penasihat keluarga Zhuge. Walaupun tidak terlalu kuat dalam hal kultivasi, tapi dia sangat cerdas. Kalau kalian tak ingin tertangkap, sebaiknya cepat tinggalkan kota. Itu dia. Han Tianfeng langsung kaget, sementara Lin Tian tertawa, penasihat ya? Ya, jawabnya. Tapi semua strategi akan sia-sia di hadapan kekuatan mutlak. Lin Tian tersenyum percaya diri. Si Huakui alias walet api tertawa dari kegelapan, anak muda, kamu cuma di tingkat negara emas, jangan sok hebat. Kalau kamu punya waktu untuk urusi aku, lebih baik pikirkan jawabanmu dalam 3 hari. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Kalau kamu bisa bertahan hidup sampai 3 hari, aku pasti akan memberitahumu. Tapi aku takut kamu keburu tertangkap atau mati. Si walet menari menggoda. Lin Tian tersenyum pahit, kalau begitu kamu terlalu khawatir. Han Tianfeng ikut bertanya, Nona, kalau kamu beri kami 3 hari, jangan-jangan kamu juga yang suruh orang-orang buat bersihkan kami? Aku nggak punya waktu buat hal begitu, kata si Huakui dengan nada meremehkan. Saat angin musim dingin mendengar kata-kata Huakui, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, katakan saja dalam 3 hari. Aku akan menunggu, kata Huakui. Suaranya menghilang, dan angin musim dingin berkata dengan nada kesal, apa sebenarnya yang dilakukan Huakui? Datang-datang mengingatkan kita? Lin Tian tersenyum. Dia sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tapi dia sudah berjanji untuk memberitahuku dalam 3 hari, jadi dia ingin memaksaku untuk pergi. Aku juga sempat berpikir begitu, tapi dia tadi bilang kalau dia tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Memang bukan dia, tapi orang lain yang punya waktu. Baru saja Lin Tian selesai bicara, terdengar suara dari luar, tuan-tuan bertiga, seseorang ingin bertemu dengan kalian. Angin musim dingin dengan ekspresi serius membuka pintu. Siapa itu? Di luar berdiri seorang pria parubaya, ditemani oleh sekelompok anggota keluarga Zhuge. Angin musim dingin tampak bingung, apa-apaan ini? Keluarga Zhuge langsung mengirim orang ke sini?
Pria parubaya itu tersenyum sopan. Saya penasihat keluarga Zhuge, dipanggil Butcher. Apakah kau orang yang ahli strategi itu? Saya tidak berani menyebut diri ahli strategi. Saya hanya mencari sesuap nasi. Butcher masih menunjukkan senyum ramah, tapi angin musim dingin merasa merinding melihatnya. Kenapa rasanya merinding ya? Tenang saja, aku kesini hanya untuk berbicara. Bet Han Tianfeng tahu bahwa orang ini pasti punya niat buruk, jadi dia bersiap dan berkata, kalau kau ingin mencelakai kami, katakan saja langsung. Tidak usah berputar-putar. Menjebak? Tidak juga. Kami dari keluarga Zhuge hanya ingin mengundang beberapa tamu. Mendengar kata tamu, angin musim dingin langsung berkata, tidak, kami tidak tertarik dijebak. Jadi kalian tidak berniat ikut? Tanya Butcher masih dengan senyum. Betul. Kami tidak akan ikut. Itu berarti aku harus mengambil tindakan, jadi mohon maaf kalau harus membuat kalian sedikit tidak nyaman. Saat Butcher menggerakkan tangan kanannya, sekeliling mereka langsung menjadi gelap. Angin musim dingin terkejut. Ini, ruang kecil buat kami? Butcher tidak berkata apa-apa, dan angin musim dingin melihat sekeliling dengan sangat gugup, lalu bertanya pada Lin Tian, Saudara Lin, bagaimana ini? Kalau mereka ingin bermain, kita ladeni saja, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Angin musim dingin tidak mengerti. Main? Saat itu, Lin Tian melompat ke sisi ruang tersebut, meletakkan satu tangan, dan mulai menghancurkan alat sihir itu. Sementara itu, Butcher sedang membawa orang kembali ke rumah keluarga Zhuge. Tapi di tengah jalan, cincin hitam di tangan kanan Butcher tiba-tiba hancur dengan suara keras. Ketiga orang, termasuk Lin Tian, tiba-tiba muncul kembali di jalanan, membuat orang-orang yang lewat terkejut. Butcher marah, tapi masih tersenyum kepada mereka. Hebat juga kalian, bisa keluar dan menghancurkan alat sihirku. Kalau tak ingin alat sihirmu rusak, jangan ganggu kami, kata Lin Tian. Tapi aku sudah berjanji pada Tuan Muda bahwa aku harus membawamu kembali. Butcher lalu mengeluarkan sebuah jimat hantu. Jimat itu mirip jimat biasa, tapi kertasnya terlihat istimewa. Ketika jimat itu dilempar, muncul api hitam di sekitar ketiga orang itu, lalu menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitar berteriak, api apa itu? Dari dunia roh dan dewa? Mungkin sejenis api hantu. Angin musim dingin merasa tidak nyaman di bagian rohnya, tapi Lin Tian menyapu semua api itu, menyerapnya. Orang-orang terkejut. Orang ini bisa menyerap api hantu? Awalnya kukira dia cuma mengarang. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar di tingkat Jinshen, negeri emas, tapi bukan tingkat biasa. Lin Tian hanya tersenyum tanpa bicara. Angin musim dingin menantang, katanya kau penasihat ya? Tapi kenapa main pakai sihir segala? Ini bukan strategi sama sekali. Butuh strategi juga bagian dari cara. Tapi kalau tidak mempan untuk kalian, ya percuma, kata Butcher. Jadi tidak mempan ya? Kalian hanya bocah-bocah kecil. Han Tianfeng tersenyum, semoga kau tetap berpikir begitu. Butcher tidak menggubris. Ia mengeluarkan lagi jimat hantu. Tersenyum, jimat ini disebut jimat penghambat. Jika terkena, kekuatan roh akan hilang sementara. Coba tebak, apa yang terjadi setelah itu? Angin musim dingin langsung gelisah, aku akan menghindar. Xiao Tian juga bersiap, tapi Butcher tertawa, hindar? Ini jimat area. Tidak bisa dihindari. Lalu jimat itu jatuh ke area Lin Tian, dan angin musim dingin serta Xiao Tian langsung kehilangan kekuatan roh. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Xiao Tian juga panik. Orang-orang di sekitar berkata, Lin Tian dan dua temannya dalam masalah besar sekarang. Huaku yang mengintip dari kegelapan menggelengkan kepala, aku sudah mengingatkan dengan niat baik, dan sekarang mereka malah rugi. Butcher tersenyum kepada mereka, silakan ikut kami. Tidak mau. Angin musim dingin langsung bersembunyi di belakang Lin Tian, dan Xiao Tian segera berdiri di sisi Lin Tian. Senior, kau tidak apa-apa? Jimat ini tak terlalu berpengaruh padaku, jawab Lin Tian, membuat orang-orang berpikir dia bercanda. Butcher juga tersenyum sinis, anak muda, jimat ini bahkan bisa menumbangkan roh setengah dewa di bawah level 50. Semua pasti kena. Begitukah? Lin Tian meletakkan tangannya pada tubuh Butcher. Orang-orang tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, tapi tiba-tiba muncul kekuatan besar dari telapak tangannya. Boom!
Butcher yang awalnya tersenyum langsung terpukul hebat, terlempar jauh, dan rohnya mengeluarkan asap. Orang-orang kaget. Rohnya mengeluarkan asap. Seberapa parah luka itu? Tapi dia hanya di tingkat Jinshen. Kok bisa sekuat itu? Orang-orang kini terpikat oleh kekuatan Lin Tian. Angin musim dingin tertawa, apa jimat hantu itu? Cuma sampah di mata saudaraku. Butcher menahan rasa sakit dan menatap Lin Tian dengan dingin. Kenapa kau tidak apa-apa? Bukankah kau ahli strategi? Harusnya bisa memikirkannya, Lin Tian balik bertanya. Butuh berpikir? Baiklah. Butcher mengeluarkan pedang bergigi, seperti gergaji, dengan banyak roh jahat berputar di sekitarnya. Orang-orang berseru, itu pedang binatang hantu? Apa? Itu pedang binatang hantu? Semua orang di tempat itu terkejut mendengarnya. Wajah Xiao Tian juga langsung berubah, tak kusangka bisa melihat pedang binatang hantu di sini. Angin musim dingin bingung, apa itu pedang binatang hantu? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?